Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Shalom. Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur atas berkat Tuhan bagi kita pagi ini. Tuhan sertai, Tuhan lindungi hingga kita boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersatu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Biarlah setiap kita hari ini datang dan kembali dengan penuh berkat yang dari Tuhan. Karena hanya Dialah sumber berkat bagi kita semua. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami datang memuliakan nama-Mu, untuk kami datang diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami diberkati oleh kesaksian-kesaksian di antara kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan akan melawat dan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami akan memulai ibadah ini. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari kita masuk dalam hadiran Tuhan. Kita masuk dengan korban pujian, berhiaskan kekudusan di hadapan altarnya. Mari kita muliakan Tuhan. Biarlah Tuhan dimuliakan di tengah-tengah kita. Masuk hadirat Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampakkan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari kembali kita angkat pujian ini, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan.
dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampakkan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hatiku hanya untuk menyembah-Mu Yesus, 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 ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hatiku hanya untuk menyembah-Mu Yesus, 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 ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan kami Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Saya mengundang Bapak Pendeta Andreas Paluyo untuk membuka kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kemurahan Tuhan begitu besar dan tidak pernah berhenti kami alami dalam hari-hari kami. Kami bersyukur sepekan yang lewat sudah Tuhan berkati hidup kami. Terbukti kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, itu kemurahan Tuhan. Dan kami bersyukur untuk setiap pengajaran dari Tuhan lewat berbagai hal yang kami jumpai dalam keseharian kami, baik itu dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam sekolah studi kami, dan apapun yang kami alami, yang kami tahu dan kami meyakini bahwa Tuhan menjadikannya untuk kebaikan bagi setiap kami umat-Mu. Kami bersyukur Tuhan juga telah tolong kami dalam perjalanan masing-masing hingga bersama-sama di tempat ini. Kami berdoa untuk seluruh rangkaian ibadah kami Tuhan. Tuhan memberkati setiap hal yang ada di dalamnya, beserta dengan hamba-hamba-Mu yang melayani, supaya semua bagian yang ada tertuju untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa juga agar lewat peribadahan ini kami juga mengalami lawatan berkat rohani dari Tuhan yang membangun iman kami sekalian. Terpujilah Engkau Tuhan, sekali lagi kami naikkan syukur kami dan memohon pertolongan Tuhan dalam rangkaian ibadah ini. Kami membukanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Mari bersama-sama dengan seluruh orang percaya di muka bumi, kita mengucapkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita percaya bahwa dalam minggu ini ada banyak berkat Tuhan yang boleh kita nikmati, yang kita rasakan, kita boleh berjalan dengan Tuhan. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita. Saya mengundang petugas untuk maju ke depan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami akan memberikan yang terbaik. Kiranya Tuhan memberkati setiap apa yang kami memberikan. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk membantu pelayanan kerajaan Tuhan, khususnya di jemaat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita muliakan Tuhan. Kita mau katakan, Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Kami mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah beranjak. Percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku.
kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan takkan pernah beranjak dari kehidupan kita. Saya mengundang Ibu Chandra untuk membawa kita di dalam doa syafaat. Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu, untuk kesetiaan-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk pemeliharaanmu dalam kehidupan kami, baik secara pribadi maupun dalam keluarga dan juga dalam bergereja. Sebelumnya Tuhan, kami mengakui segala salah dan dosa kami, segala kelemahan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan kami mohon ampun atas segala sesuatunya itu Bapa. Kami mohon perkenanan Tuhan, kami mohon kiranya Engkau boleh mengizinkan kami untuk menghampiri tahta hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang sangat mengasihi kami, dan Allah yang mengampuni segala salah dan dosa kami. Dan kami diizinkan untuk datang kepadamu, membawa setiap beban-beban pokok-pokok doa kami. Pertama-tama kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan turut campur tangan dalam segala permasalahan di dalam bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintahan, untuk presiden, wakil presiden, para menteri beserta dengan jajarannya, sampai ke tingkat yang paling rendah, kepala-kepala desa. Kami mohon kiranya Engkau memberikan hati yang takut akan Engkau, supaya mereka boleh bekerja dengan jujur. Kau berikan hikmat marifat kepada mereka dalam menjalankan tugas pemerintahan, dan supaya hati mereka juga dibawa untuk bekerja, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa untuk kota Cimahi. Kami mohon Engkau turut campur tangan dalam segala permasalahan yang ada di kota kami, di segala bidang, di setiap aspek. Kiranya Engkau memberikan keamanan kepada kota kami, memberikan kesejahteraan dan menolong agar di kota kami ini juga boleh terbuka pintu-pintu penginjilan, dan orang-orang yang ada di sini juga boleh mendengar akan kasih Tuhan, dan mereka boleh percaya kepada Engkau dan diselamatkan. Kami berdoa untuk setiap gereja-gereja yang ada di kota Cimahi, supaya bersatu hati, supaya mereka juga boleh menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang di kota Cimahi ini. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk gereja kami. Kami berdoa untuk Pos PI yang sudah kami doakan cukup lama. Kami berdoa untuk tempat. Kami mohon perkenanan Tuhan, di mana Tuhan yang akan menunjukkan kami akan membuka Pos PI. Sebentar siang akan ada rencana survei di Cililin untuk kami bisa membuka Pos PI tersebut. Kiranya Tuhan mendahului rencana ini, dan semuanya ada dalam kedaulatan Tuhan. Biarlah tempat yang akan dipakai ini juga boleh memberkati orang-orang di sekitarnya. Kami berdoa untuk segala biaya dan segala pengaturannya, segala hal yang diperlukan. Kami percaya Engkau Tuhan yang Maha Kaya yang akan mencukupkan dan menyediakannya. Kami berdoa juga untuk Saudara Fetri Amasia yang akan melayani di sana nantinya. Tuhan yang mempersiapkan dia, menolong dia, memperlengkapi dia, memberikan hikmat, kuasa, wibawa dalam melayani di Pos PI nantinya. Kami berdoa untuk lingkungan sekitar supaya Tuhan memberikan keamanan dan ada satu kerjasama yang baik dengan pemerintahan setempat di mana Pos PI ini akan berdiri nantinya. Kami serahkan segala sesuatunya mengenai Pos PI ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kerinduan kami yang sudah sejak lama untuk memiliki tempat ibadah milik kami sendiri, sehingga kami tidak perlu menyewa, tidak perlu mengangkat-ngangkat barang-barang, alat-alat. Kami percaya Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan, Engkau juga yang akan menyediakan tempat itu bagi kami. Kami bersyukur untuk dana yang selama ini sudah kami kumpulkan melalui pundak. Kami berdoa untuk setiap orang-orang yang
mempunyai hati untuk turut menyumbang untuk keperluan tempat ibadah milik kami sendiri. Memang secara manusia cukup besar Tuhan angka tersebut, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya kerinduan kami ini juga akan terwujud karena perkenanan dan kasih Tuhan saja. Bapak, saat ini juga kami berdoa untuk program kerja di gereja kami selama 1 tahun ini. Biarlah semua yang akan kami kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang Engkau mau kami kerjakan untuk boleh membangun iman jemaat-Mu dan juga supaya nama Tuhan lebih lagi ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan kiranya memberikan kesehatian kepada kami jemaat-Mu, juga BPJ serta Bapak Gembala untuk mengerjakan apa yang Tuhan rindukan kami kerjakan dalam gereja kami. Kami ada rencana, ada penggantian BPJ, Tuhan juga kiranya yang menaruh hati yang mau melayani Tuhan, hati hamba, supaya kami boleh bergandengan tangan bersama-sama melakukan bersama dengan Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan di gereja kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk guru-guru dan sekolah minggu yang sebentar siang juga akan berlangsung kelas sekolah minggu. Kiranya Engkau terus mengurapi guru-guru sekolah minggu dengan hikmat, dengan keterampilan berbicara yang bisa dimengerti oleh para murid-murid, dan juga Engkau memberikan pengertian kepada murid-murid untuk mereka boleh bertumbuh dalam iman percaya mereka, dalam pengenalan mereka akan Engkau. Kami berdoa juga Bapa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini mungkin sedang mengalami permasalahan, baik itu dalam hal menghadapi masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah pelayanan, maupun masalah keluarga. Kami berdoa Tuhan, kami percaya sesuai dengan firman Tuhan bahwa jikalau Engkau mengizinkan permasalahan ini sedang kami hadapi, maka itu tidak melebihi kekuatan kami, dan Engkau selalu yang akan memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Dan apapun yang Kau izinkan dalam setiap hal yang sedang kami hadapi, pergumulan kami ini, kiranya boleh membawa kami dalam pengenalan yang lebih lagi akan Engkau, supaya kami lebih lagi mengalami kasih Tuhan, lebih lagi mengalami pertolongan Tuhan. Dan biarlah itu boleh menjadi ujian bagi kami akan kesetiaan kami kepada Engkau, dalam kasih kami kepada Engkau, dalam pelayanan kami kepada Engkau. Biarlah kami boleh fokus hanya kepada Engkau saja Bapa, yang menjadi sumber kekuatan kami, sumber pertolongan kami, dan supaya kami tidak fokus kepada masalah yang sedang kami hadapi ini. Kami berdoa juga Bapa secara khusus untuk Pak Agus yang tensinya saat ini 71/54, dan juga ada rencana akan operasi besar batu ginjal. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon kasih-Mu, kami mohon karunia-Mu Bapa. Kami mau bawa rencana operasi ini ke dalam tangan Tuhan. Jikalau kami boleh meminta, biarlah kami mohon mujizat Tuhan terjadi sehingga operasi ini tidak berjalan, tidak jadi. Tapi kiranya jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang menjadi kehendak Tuhan terjadi pada Pak Agus, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan Pak Agus. Engkau bersama-sama dengan Pak Agus dan keluarga, memberikan hati yang kuat, hati yang siap jikalau operasi ini akan dijalankan. Tuhan menolong setiap dokter, perawat, rumah sakit, setiap peralatan, hari yang akan ditentukan untuk jalannya operasi. Semuanya Tuhan, baik itu juga biaya dan urusan kontrol dan periksa segala sesuatunya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Juga tensinya saat ini Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Yesus, biarlah mengalir kepada tubuh Pak Agus dari ujung kepala sampai ujung kaki, supaya tensinya bisa normal kembali. Dan Pak Agus, Tuhan jamah oleh bilur-bilur-Mu, dan Pak Agus boleh sembuh, sehat, kuat, pulih
bisa melayani kembali dengan sukacita dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga setiap jemaat kami yang lainnya ke dalam tangan Tuhan. Ada dalam lawatan Tuhan, ada dalam rencana dan agendanya Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengalaskan semua doa ini. Haleluya, amin. Kita bersyukur atas segala pergumulan dan beban yang kita naikkan kepada Tuhan. Kita percaya ketika kita melibatkan Tuhan dalam setiap permasalahan kita, Tuhan akan turut campur dan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Saat ini di tengah-tengah kita ada wajah baru yang baru pertama kali mungkin ke sini. Saat ini saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri dan mungkin ada sedikit kesaksian. Dipersilakan. Shalom. Ya, pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai perjalanan saya dari Kalimantan menuju ke tempat ini boleh berjalan dengan baik. Langsung saja, perkenalkan saya berasal dari Kalimantan Timur. Saat ini saya sedang melayani di tempat ini secara khusus di daerah Jawa Barat. Nama saya aslinya itu Petri Amasya. Kemudian Bapak Ibu mungkin bisa panggil saya JP seperti itu ya, panggil saja JP. Jauh sekali ya dari nama aslinya. Teman-teman saya juga di kampus saya sudah sering mengatakan bahwa coba kalian biasakan aja panggil Petri seperti itu, supaya saya terbiasa dengan nama saya Petri itu. Tapi mereka tetap saja panggil saya JP karena mereka lebih nyaman panggilnya JP. Bapak Ibu juga bisa panggil Petri atau JP. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Teologi Tenggarong. Saya lulus tahun lalu, tahun 2022. Kemudian saya bergabung bersama dengan Departemen Misi untuk melayani kita di tempat ini, secara khusus di daerah Jawa Barat ini. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu Jemaat Tuhan, sebelum saya ditempatkan di Jawa Barat, saya sudah sangat berdoa. Ada 3 tempat yang saya doakan. Pertama itu ada Sumatera Siap, kemudian ada Kaltengsel, kemudian di daerah Jawa. Saya bergumul sekali dengan itu. Kemudian saya tiba-tiba ketika saya berdoa, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saya memiliki hati untuk pergi ke Jawa. Saya tidak tahu tepatnya di mana, tapi pada akhirnya Pak John memutuskan untuk saya di Jawa Barat seperti itu. Setelah itu saya berdoa, Tuhan, kalau memang Tuhan mengizinkan saya datang ke tempat ini, maka Tuhan akan membuka jalan bagi saya. Semua proses akan berjalan dengan baik. Kalau tidak, Tuhan buat penghalang sebesar-besarnya. Karena Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kadangkala ketika kita berjalan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita akan kelelahan sendiri. Itu yang saya khawatirkan. Saya berusaha untuk sesuai dengan kehendak Tuhan dan akhirnya Tuhan benar-benar buka jalan. Tidak ada halangan satupun. Semua berjalan dengan baik. Saya bersyukur boleh bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini, sungguh luar biasa. Ini merupakan syukur saya kepada Tuhan, boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini. Itu kesaksian singkat saya. Doakan sebentar saya akan
kami akan pergi ke Cililin ya untuk survei tempat, doakan. Semoga kita akan dapat lokasi di sana, kita doakan itu. Doakan semua perjalanan hari ini boleh berjalan dengan baik. Kemudian Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan untuk menyapa saya kalau bertemu dimanapun berada. Bapak Ibu berada, kalau melihat saya tegur saja. Bisa panggil JP, bisa juga panggil Petri. Ya, inilah wajah orang Kalimantan Timur. Saya suku Tunjung, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kalau mau tahu suku Tunjung, ya seperti inilah wajah suku Tunjung. Suku Tunjung itu sangat sedikit sekali orang Tunjung, yang banyak itu suku Dayak Kenya. Itu yang paling banyak di Kalimantan Timur. Kalau suku Tunjung itu sangat sedikit sekali. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selamat datang JV dan selamat melayani di daerah Jawa Barat. Kita akan diberkati kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Yupiter Supaya. Saya jemput jemaat berbangkit berdiri. Mari kita mempersiapkan diri kita dengan menyanyikan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman 146. Pergilah ke seluruh dunia. Siapakah mau beritakan kabar selamat kepada jiwa yang terhilanglah? Berjuta jiwa digenggam si jahat, jikalau Injil tak didengarnya. Pesanan Tuhan bunyinya, naf kuasa diberi padaku. Pergi ke seluruh dunia, berikan Injil, aku ingin besertamu. Lihat tadi terbuka, hai laskar Kristus, bangunlah segera. Umatnya Tuhan yang seru sejiwa, majulah dan kabarkan Injilnya. Pesanan Tuhan bunyinya, naf kuasa diberi padaku. Pergi ke seluruh dunia, berikan Injil, aku ini beserta. Pesanan Tuhan bunyinya, pesanan Tuhan bunyinya, naf kuasa diberi padaku. Pergi ke seluruh dunia, berikan Injil, aku ini besertamu. Kepada hambanya saya persilakan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum membaca firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di tengah peribadahan kami pada saat ini ada kesempatan bagi kami untuk kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sadar Tuhan, siapapun kami membutuhkan tuntunan firman-Mu setiap hari. Karena firman-Mu akan mengajar kami, mengoreksi kami, bahkan akan memperbaiki kelakuan kami ketika kami menyimpang dari kebenaran-Mu. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus membukakan pengertian kami, sehingga firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh
boleh kami pahami, boleh kami mengerti, dan lebih daripada itu dapat kami praktikkan di dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Pertama-tama saya mengucapkan shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Perjanjian Baru, kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Satu Tesalonika pasal 5 ayat 17. Bapak Ibu kalau sudah menemukannya, saya akan membacakannya buat kita sekalian. Firman Tuhan berbunyi demikian, tetaplah berdoa. Sekali lagi saya ulangi, tetaplah berdoa. Nah, firman Tuhan yang hanya terdiri dari dua kata ini juga menjadi tema khotbah kita selama bulan Januari di tahun 2023 ini. Kalau kita melihat dua kata ini merupakan satu ungkapan hati dari Rasul Paulus yang memberikan dorongan semangat kepada jemaat di Tesalonika, karena jemaat ini masih tergolong jemaat yang masih baru. Nah, Tesalonika ini sendiri merupakan satu kota besar, kota pelabuhan yang berada di daerah Makedonia ya, kalau kita lihat saat ini. Dan ini merupakan buah pelayanan dari Rasul Paulus. Surat ini dikirim dari kota Korintus 6 bulan setelah Rasul Paulus melayani di Tesalonika, dan diperkirakan surat ini ditulis sekitar tahun 50 atau 51 Masehi. Dari gambaran ini kita melihat bahwa jemaat ini jemaat yang masih sangat muda, jemaat yang masih bertumbuh. Oleh karena itu Paulus ingin memberikan dorongan semangat bagi mereka. Kalau kita melihat tema teologis atau fokus dari kitab ini banyak berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi Paulus ingin memberikan wejangan-wejangan bagaimana mereka tetap berpengharapan di dalam Tuhan sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bagaimana mereka harus hidup sebagai jemaat yang baru di tengah banyak tantangan. Tantangan yang mereka hadapi terutama datang dari orang-orang yang tidak seiman dengan mereka, yaitu orang-orang sebangsanya, terutama dari orang Yahudi ya. Kalau saya membaca dari beberapa referensi, ada sekitar kurang lebih 200.000 orang Yahudi yang ada di kota ini, jadi jumlah yang sangat besar. Nah, mayoritas dari jumlah ini ternyata mereka belum percaya kepada Kristus, dan ini menjadi satu tantangan tersendiri bagi jemaat yang masih baru ini. Nah, ada beberapa nasihat yang disampaikan Paulus kepada jemaat ini. Misalnya di dalam pasal 3 ayat 8, di sana Paulus mengatakan supaya mereka tetap teguh di dalam iman. Dan nasihat-nasihat yang lain juga, misalnya di dalam pasal 5 ayat 16, di sana dikatakan bersukacitalah senantiasa. Dalam 18, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Dan hari ini ayat yang menjadi perenungan kita di ayat 17, nasihat Paulus supaya mereka tetap berdoa. Nah, tetap berdoa merupakan tema yang selalu relevan untuk menjadi nasihat atau terus kita laksanakan dalam kehidupan kita.
kenapa tetaplah berdoa itu menjadi relevan dan penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Karena doa membuat kita selalu terhubung dengan Allah. Dan ketika kita terhubung dengan Allah setiap hari, maka ini menjadi satu kunci atau kekuatan bagi kita untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan, berbagai persoalan hidup yang ada atau kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah berdoa, dua kata yang sangat singkat. Bahkan orang mengatakan ini merupakan ayat terpendek di dalam Alkitab. Tapi meskipun demikian, dua kata ini memiliki makna yang penting dalam kehidupan orang percaya. Tetaplah berdoa artinya kita harus selalu ingat, kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Kita harus selalu meminta dan berseru kepada Tuhan. Berdoa setiap hari secara konsisten. Tetaplah berdoa juga memiliki arti bahwa doa harus menjadi respon pertama di dalam setiap situasi kehidupan kita. Kita setiap hari dihadapkan dengan berbagai situasi, dan kita harus merespon itu. Maka seharusnya doa menjadi satu respons pertama di dalam kehidupan kita. Dalam situasi aman, dalam situasi mapan, doa selalu menjadi hal yang penting. Karena di dalam kenyamanan dan kemapanan tidak jarang juga kita sering lalai, ya. Kita sering lengah. Bahkan kemapanan bisa membuat orang melupakan Tuhan. Apalagi dia dalam situasi yang sulit. Maka doa ini menjadi sesuatu instrumen yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Artinya dalam situasi apapun, dalam keadaan sehat, sakit, atau dalam situasi apapun, kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus selalu menjadikan doa sebagai fokus atau hal yang penting di dalam kehidupannya. Di dalam Lukas pasal 18 ayat 1, di sana Yesus menasihatkan, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Bahkan Tuhan Yesus di dalam beberapa catatan kitab Injil dikatakan di sana memulai setiap harinya dengan berdoa. Dalam Markus pasal pertama di sana dikatakan pagi-pagi benar, masih subuh, Yesus sudah memulai kehidupannya dengan berdoa kepada Bapa di surga, bersekutu dengan Bapa di surga. Dan ini menjadi satu kekuatan bagi dia untuk menjalani pelayanan kemudian. Rasul Paulus juga menjadikan doa sebagai hal yang penting kepada jemaat di Roma. Misalnya Roma pasal 12 ayat 12, Paulus mengatakan bertekunlah di dalam doa. Kepada jemaat di Efesus pasal 6 ayat 18, Paulus mengatakan berdoalah setiap waktu. Kemudian kepada jemaat di Kolose pasal 4 ayat 2, Paulus menasihatkan bertekunlah di dalam doa. Dan kepada jemaat di Tesalonika yang sudah kita bacakan tadi, Paulus mendorong mereka tetaplah berdoa. Jadi Allah memang menyediakan doa sebagai sarana bagi orang percaya untuk selalu terhubung dengan Dia, sehingga dapat menyampaikan segala hal yang perlu disampaikan. Pergumulan apapun bisa disampaikan kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu menggaransi bahwa setiap doa yang naik, yang dimohonkan oleh umatnya, pasti dijawab dan didengar oleh Tuhan. Satu ayat yang terkenal dalam perjanjian lama, Yeremia pasal 33 ayat 3 mengatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Jadi kita dalam situasi apapun, kita perlu berseru pada Tuhan. Dan kita pegang janji Tuhan ini, bahwa Dia akan menjawab setiap permohonan doa kita. Tetaplah berdoa harusnya menjadi satu kebiasaan bagi kita, habit bagi kita. Artinya kita sadar bahwa
kita butuh Tuhan. Kita butuh topangan Tuhan setiap hari. Karena kita menghadapi banyak hal yang tak terduga di dalam kehidupan kita. Saya teringat satu lagu ya yang dinyanyikan oleh Victor Huta Barat. Saya cari-cari lagu ini, kayaknya di NKI juga ada ya. Saya tadi pagi lihat, kok nggak ketemu lagunya. Judul lagunya mengatakan, ku tak dapat jalan sendiri ya. Saya kira lagu ini sangat familiar bagi kita ya. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku. Jadi lagu ini sangat menguatkan ya. Tadi saudara Jep ya, dia bilang jangan andalkan kekuatan kita. Kalau kita andalkan kekuatan kita, tadi saya ingat betul kata-kata dia, kita akan lelah, betul ya. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu minta Tuhan berjalan bersama dengan kita dan minta Tuhan menolong kita, karena kita pada dasarnya rapuh, kita rentan untuk jatuh di dalam dosa. Saya mencatat ada beberapa alasan mengapa doa itu menjadi penting untuk terus kita naikkan kepada Tuhan. Alasan penting mengapa doa itu harus kita sampaikan kepada Tuhan. Saya melihat ada banyak alasan sebetulnya, tapi pada kesempatan ini saya hanya akan mengajak kita untuk melihat dua hal saja. Yang pertama, doa itu menjadi penting. Kenapa? Karena agar kita selalu terhubung dengan Allah setiap hari untuk memohon atau memperoleh pengampunan dosa dan memohon kekuatan dari Tuhan. Agar kita selalu terhubung dengan Tuhan, kita perlu berdoa setiap hari. Kenapa kita harus selalu terhubung dan memohon doa kepada Tuhan untuk pengampunan dosa? Karena kita pada dasarnya kita mudah ya, rentan untuk tergoda dan jatuh di dalam dosa. Dan dosa ini merupakan satu hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Dosa menjadi penghambat utama doa kita didengar oleh Tuhan. Bahkan dosa ini menjadi akar dari banyak masalah manusia sepanjang sejarah. Pasca kejatuhan manusia di dalam dosa, Kejadian pasal 3, dosa terus menunjukkan eksistensinya, menghancurkan kehidupan manusia. Dosa pertama yang dilakukan oleh manusia adalah satu tindakan kriminal, yaitu pembunuhan. Kain membunuh Habel. Alasannya apa? Hanya karena iri hati, persembahannya tidak diterima oleh Allah. Dan iri hati ini menjadi salah satu dosa yang banyak menghancurkan kehidupan manusia. Setelah Kain dan Habel, kita maju lagi misalnya di pasal-pasal selanjutnya kitab Kejadian, kita melihat peristiwa air bah. Kenapa peristiwa air bah ini harus terjadi? Karena dosa manusia itu, kebobrokan moral manusia itu sudah sedemikian buruk, sehingga di sana dikatakan dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, Allah menyesal menciptakan manusia. Mungkin dalam bahasa yang kita pahami, sebetulnya Allah sedih, Allah berduka, karena Allah tidak pernah menyesal sebetulnya. Mungkin keterbatasan terjemahan. Allah berduka kenapa manusia yang Dia ciptakan itu sedemikian bobrok moralnya, sehingga akhirnya harus dibinasakan lewat air bah, dan hanya tersisa satu keluarga, Nuh dan ketiga anaknya bersama istri anak-anaknya. Apakah berhenti di sana? Tidak. Manusia yang berdosa ini terus menunjukkan pemberontakan kepada Tuhan. Perjalanan Israel dari Mesir ke tanah perjanjian di padang gurun diwarnai dengan banyak pemberontakan, dosa yang dilakukan oleh umat Israel kepada Allah, sehingga akibat dosa itu satu generasi tidak diizinkan Allah masuk ke tanah perjanjian,
Semua generasi yang berangkat dari Mesir mati di padang gurun kecuali hanya 2 orang, yaitu Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun yang diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Artinya apa? Dosa ini merupakan sesuatu yang sangat mengerikan, dan dosa selalu memiliki konsekuensi. Ada hukuman yang diberikan oleh Allah. Kemudian kita melihat lagi sampai kitab Hakim-Hakim. Di sana dikatakan lahirlah generasi baru yang tidak mengenal Allah. Mereka adalah keturunan ketiga pasca umat Israel keluar dari tanah Mesir. Generasi baru ini dikatakan tidak mengenal Allah. Kenapa mereka tidak mengenal Allah? Ini membuktikan bahwa pendidikan rohani, pendidikan moral, pendidikan agama, yaitu sema yang harusnya diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya, diajarkan secara terus-menerus, Ulangan pasal 6, itu gagal dilakukan. Kenapa itu gagal dilakukan? Karena kemapanan membuat orang lupa Tuhan. Ingat, tanah perjanjian adalah tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Jadi ketika generasi ini masuk ke tanah perjanjian, mereka menikmati kehidupan yang diberkati dan akhirnya mereka melupakan Tuhan. Bayangkan satu generasi tidak mengenal Tuhan, dan akhirnya Tuhan menghukum lewat bangsa-bangsa di sekitarnya, dan mereka akhirnya harus ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan membangkitkan hakim untuk membebaskan mereka, mereka bertobat dan akhirnya dipulihkan oleh Tuhan. Berjalan 20 tahun, kemudian terus berulang dan berulang. Artinya dosa selalu menjadi momok yang menghancurkan kehidupan manusia, dan hal ini terus berlangsung sepanjang sejarah kehidupan manusia, bahkan sampai dengan saat ini. Wajah dosa itu semakin mengerikan. Itulah sebabnya manusia butuh pengampunan dosa agar hidupnya berkenan kepada Tuhan dan bisa hidup berbahagia. Dalam perjanjian lama orang berdosa, tapi yang menjadi korban adalah binatang. Imam besar selalu mewakili umat Israel. Dia memercikan darah di ruang Maha Kudus, memohonkan pengampunan dosa bagi umat Israel, dan Allah berkenan. Artinya manusia berdosa, binatang yang jadi korbannya. Kalau binatang-binatang itu misalnya di hari raya korban bisa protes, mungkin dia akan protes gitu. Enak-enak aja katanya, lu yang berdosa, gua yang kena, katanya begitu kan. Nah itulah potret perjanjian lama. Tetapi di perjanjian baru, Yesus adalah korban yang sempurna. Dia telah menebus dosa kita di kayu salib, dan pengorbanan Kristus itu sekali untuk selama-lamanya. Dia menjadi tebusan bagi dosa seluruh manusia. Orang dari maut atau hukuman kekal Allah. Tetapi kematian Yesus sepertinya tidak membuat orang mengingat, bahkan sering lupa ya. Mungkin bisa jadi kurang dihargai pengorbanan Kristus, sehingga manusia dalam kehendak bebasnya selalu jatuh bangun di dalam dosa. Dan itulah yang menjadi persoalan yang membuat manusia menemui banyak masalah dalam kehidupannya. Orang percaya memang di dalam hatinya ada keinginan untuk selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi dosa itu sengatnya sangat kuat. Sehingga Paulus mengatakan keinginan hati adalah, keinginan roh adalah ingin mentaati firman Tuhan ya. Ingin hidup benar, hidup baik, tapi daging lemah. Keinginan daging yang tidak selaras dengan kehendak Allah seringkali membuat kita menderita. Tapi Allah yang penuh kasih dan rahmat selalu menyediakan pengampunan bagi setiap orang yang mau bertobat dan mau datang kepada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, ini satu ayat yang sangat terkenal. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi inilah alasan mengapa
konsistensi berdoa itu menjadi penting, karena manusia rentan untuk jatuh ke dalam dosa. Apalagi musuh kita, iblis, dikatakan dia berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam setiap orang yang lemah, yang tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Jadi ini menjadi satu peringatan bahwa keberadaan kita kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan, kita mudah jatuh di dalam dosa. Dan akibatnya kita mengalami banyak penderitaan dalam kehidupan ini. Kalau kita menderita karena iman kepada Kristus, Alkitab mengatakan berbahagialah, karena ujian iman itu akan membuat kita tahan uji, dan kita akan semakin kokoh di dalam Tuhan, bahkan bisa menjadi saksi Tuhan yang hebat. Tapi kalau kita menderita karena kesalahan sendiri, karena dosa, maka hal yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah kita bertobat, kita mengoreksi diri kita, sehingga kita minta ampun kepada Tuhan, dan ketika kita beroleh pengampunan, maka teruslah bertekun di dalam Tuhan, teruslah berdoa kepada Tuhan, sehingga kita selalu memperoleh kekuatan setiap hari. Tetaplah berdoa. Harus dimaknai bahwa doa merupakan sarana terbaik yang menghubungkan kita dengan Allah, karena melalui doa kita bisa selalu memohon pengampunan dosa ketika kita jatuh, dan kita juga melalui doa dapat memohonkan kekuatan agar kita selalu berkemenangan dalam kehidupan kita setiap hari. Yang kedua, alasan penting mengapa kita harus selalu berdoa adalah kita butuh bimbingan Tuhan setiap hari. Kita butuh bimbingan Tuhan setiap hari. Mengapa? Karena kita setiap hari selalu dihadapkan dengan berbagai keputusan-keputusan, baik itu keputusan yang berat atau yang ringan atau yang sedang. Kita harus dihadapkan dengan keputusan. Kita harus memutuskan. Kita dihadapkan dengan keputusan etis. Kita harus berani memutuskan benar, ya harus benar, salah, salah. Kita juga dihadapkan dengan keputusan moral, yaitu tentang hal yang benar dan salah, buruk dan benar. Di dalam pengambilan keputusan hidup sehari-hari, harus kita akui bahwa seringkali kita dihadapkan pada situasi yang sulit, sehingga kita tidak mudah mengambil keputusan. Ketika kita salah mengambil keputusan, maka akibatnya bisa fatal, bisa timbul masalah yang bisa jadi ujungnya kita bisa stres sendiri. Oleh karena itu kita membutuhkan hikmat, dan Tuhan adalah sumber hikmat itu sendiri. Kita bisa berdoa kepada Tuhan, minta hikmat Dia, supaya kita dituntun oleh hikmat itu, sehingga kita tidak salah bertindak. Yakobus 1 ayat 5 mengatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hikmat menuntun kita sehingga kita dapat mengambil keputusan yang tepat. Salah satu fungsi doa, seperti saya katakan tadi, adalah mengarahkan kita agar kita tidak tersesat ketika kita menghadapi situasi yang sulit. Ada banyak situasi sulit yang kadang-kadang membuat kita bingung. Bagaimana kita harus berdoa kepada Tuhan? Bagaimana kita harus menyikapi persoalan hidup seperti itu? Ada satu kisah yang terjadi yang menurut saya ini menarik untuk kita renungkan kisah ini. Saya membaca dalam satu buku yang berjudul 100 Jawaban Doa yang Menakjubkan. Ini buku ini menarik sekali. Buku ini khusus mengulas tentang pengalaman kehidupan doa dari seluruh dunia.
Bapak Ibu kalau memerlukan buku itu silakan berkunjung ke Kalam Hidup. Ini bukan terbitan BPK ya. Ini buku terbitan Kalam Hidup ya. Kebetulan ada diskon khusus ini bulan awal tahun, silakan berkunjung ke sana. Nah, buku ini berisi pengalaman doa dari seluruh dunia dan salah satunya pengalaman doa dari Indonesia, dari kota Semarang ya. Di dalam artikel dalam buku itu judulnya Doa Keliling di Rumah Bordil. Nah, ini menarik. Doa keliling di rumah bordil. Dan di bagian awal penulis dari buku ini mengatakan kadang ada masalah yang rumit sehingga membuat orang tidak tahu harus bagaimana mendoakannya. Ya, harus kita akui. Kadang ada masalah yang rumit, yang sulit sehingga kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana harus mendoakannya. Tapi meskipun rumit katanya, kita harus berdoa dan yakin bahwa Allah pasti punya cara atau punya jawaban. Dan cara Allah menjawab kadang berada di luar nalar kita. Seperti tidak pernah kita duga jawaban Allah. Dan hal itulah yang dialami oleh pendeta Tanto Handoko. Jadi ini pengalaman dari pendeta Tanto Handoko. Siapa pendeta Tanto Handoko ini? Dia adalah pendeta dari Persekutuan Kristen Kristus Gembala yang Benar yang ada di kota Semarang. Nah, masalah yang mereka hadapi adalah dari jemaat Pak Pendeta Tanto ini ada beberapa anggota gerejanya yang rumahnya dikelilingi oleh rumah-rumah bordil di Semarang. Tepatnya di perkampungan Sri Kuncoro, letaknya dekat kota Semarang. Dan kampung ini diceritakan sudah lama menjadi pusat atau tempat pelacuran. Mungkin yang berasal dari Semarang tahu tempat ini, Sri Kuncoro. Tahu ya Bu Dewi ya? Di sebelah mana Bu? Ya itu pokoknya di Semarang, dekat kota Semarang. Sri Kuncoro namanya. Jadi itu nama yang mungkin berkesan bagi sebagian orang ya. Nah, pendeta Handoko ini berpikir bagaimana nasib jemaatnya yang di rumahnya dikelilingi oleh rumah bordil. Dia berpikir dia harus mengambil satu tindakan karena ini pasti berdampak buruk kalau dibiarkan terus. Jadi akhirnya pendeta Handoko ini dia mengajak jemaatnya untuk berdoa, mendoakan tempat bordil ini. Dan cara mereka mendoakannya ini adalah tergolong unik ya. Jadi dia mengajak jemaatnya untuk berdoa dengan cara mendatangi tempat bordil ini pada tengah malam ya. Jadi mereka naik mobil berkeliling di sekitar area ini, daerah perkampungan Sri Kuncoro, dan mereka mendoakan tempat bordil ini, minta kuasa Tuhan bekerja untuk menghancurkan dosa-dosa yang ada di tempat bordil ini. Dan hal ini dilakukan bukan sehari dua hari saja, dilakukan berbulan-bulan dalam waktu yang cukup lama. Dan mereka selalu berdoa dengan tekun. Dan mereka mendoakan itu. Kenapa mengambil waktu tengah malam? Karena kata Pak Pendeta Handoko, itu adalah waktu yang paling sibuk untuk bisnis prostitusi. Jadi orang lagi sibuk, didoakan supaya Tuhan bekerja di sana. Dan hasilnya apa yang terjadi? Ternyata tidak terjadi apa-apa. Nah, ini luar biasa. Tidak ada tanda-tanda perubahan, aktivitas itu berkurang setelah mereka berdoa berbulan-bulan. Apakah mereka putus asa? Ternyata tidak. Mereka berdoa dan terus berdoa. Sampai akhirnya pada suatu waktu, suatu hari ada seorang laki-laki
meminta rekan dari Pendeta Handoko. Jadi ada mitra pelayanan dari Pendeta Handoko namanya Gaspar Mangkei ya. Ini kelihatannya kalau namanya ini orang Manado. Nah, seorang laki-laki minta kepada Gaspar Mangkei itu agar mendoakan ayahnya yang sakit TBC kronis dan lumpuh selama 6 tahun. Dan orang ini tinggal di daerah kawasan pelacuran itu. Nah, kemudian Pak Gaspar Mangkei ini dia datang dan dia berdoa di dalam nama Yesus untuk minta kesembuhan kepada orang tua yang sudah lumpuh ini. Dan ajaibnya orang itu merasakan dadanya menjadi bersih dan ringan. Kemudian ia mulai menggerakkan kakinya yang lumpuh. Dan di dalam kekaguman ia berkata, "Hei, saya telah sembuh," katanya. Kalau cerita di Alkitab ada yang melompat-lompat ya, orang yang disembuhkan oleh Tuhan. Ya bayangkan 6 tahun gak bisa jalan, lumpuh, kronis penyakitnya, tapi didoakan dalam nama Yesus dan akhirnya sembuh. Maka wajar kalau dia berteriak dengan girangnya, "Hei, saya sudah sembuh." Dan pada hari berikutnya orang yang disembuhkan itu datang ke gereja Pendeta Handoko dan diceritakan orang itu menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Dan sesudah itu seluruh keluarganya juga percaya kepada Yesus dan mulai aktif ikut beribadah di gereja Pendeta Handoko. Layaknya satu peristiwa yang seperti ini selalu menjadi berita. Dan berita kesembuhan dari Bapak ini tersebar kemana-mana. Kalau dalam bahasa kita sekarang menjadi viral. Dan ini berdampak kepada lingkungan Sri Kuncoro. Dampaknya sangat luar biasa. Dan hasilnya dalam 2 tahun Pendeta Handoko telah membaptis 50 petobat baru dari daerah itu. Beberapa di antaranya adalah perempuan yang pernah menjadi perempuan tunasusila di lokasi itu. Nah, setelah itu Pendeta Handoko juga membangun klinik kesehatan di daerah itu yang juga berfungsi sebagai pusat khotbah dan tempat pemahaman Alkitab. Aneh tapi nyata, tidak lama kemudian tempat pelacuran Sri Kuncoro itu sudah tutup. Dan inilah merupakan jawaban doa dari Pendeta Handoyo. Tadinya mereka bingung bagaimana harus mendoakan hal seperti itu. Tapi mereka hanya berdoa dan Tuhan menjawab dengan caranya sendiri. Pendeta Handoko tidak pernah membayangkan akan membaptis banyak orang, termasuk membangun klinis medis yang kemudian menjadi tempat pusat khotbah dan pelayanan di tempat bermasalah itu. Kisah ini bisa jadi boleh menjadi inspirasi bagi kita. Tapi kita tidak bisa menjadikan ini sebagai satu model atau doktrin ya. Kita tidak bisa mengatakan kalau kita sakit atau punya masalah harus berdoa seperti Pendeta Handoko. Kenapa? Karena Tuhan punya banyak cara. Intinya kita hanya perlu membawa pergumulan kita kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan tahu jawaban yang terbaik bagi setiap umatnya. Tapi walaupun demikian dari kisah ini setidaknya kita bisa belajar bahwa kadang-kadang ketika kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, kita perlu menyerahkannya kepada Allah, karena Allah akan menjawab doa kita. Kita juga bisa belajar bahwa di dalam Tuhan tidak ada masalah yang rumit atau yang terlalu berat, karena Tuhan selalu punya cara bagaimana menjawab doa kita. Bagi kita, tugas kita adalah bekerja dan berdoa. Itu menjadi bagian kita, dan bagian Tuhan adalah mendengar dan menjawab doa kita dengan caranya yang ajaib. Jadi tetaplah berdoa, harus menjadi keputusan sadar bagi setiap kita orang percaya bahwa kita butuh bimbingan Tuhan dan perlu menyadarkan diri kepada Tuhan setiap hari dan membawa apapun yang menjadi pergumulan kita, termasuk rencana kita membuka pos PI ya.
Kita belum tahu tempatnya di mana, orang-orangnya siapa yang akan ditemui barangkali. Kita mendukung dalam doa. Dan kita percaya Tuhan punya banyak cara untuk membuka pelayanan di daerah Cililin ya. Satu firman Tuhan yang selalu menjadi dorongan semangat kekuatan bagi kita, bahwa Tuhan itu peduli dengan umatnya, adalah Roma 8 ayat 28. Ayat ini berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Inilah janji Tuhan yang diberikan kepada setiap orang percaya. Dan kita percaya bahwa janji Tuhan itu selalu ya dan amin. Bahwa Dia turut bekerja, Dia peduli dengan setiap pergumulan umatnya. Jadi tetaplah berdoa, akan membuat kita selalu terhubung dengan Tuhan setiap hari. Dan saya percaya itu kita lakukan setiap hari. Minimal bangun pagi kita pasti memulai hari dengan berdoa. Kemudian dalam aktivitas sehari-hari kita juga berdoa ya. Doa membuat kita terhubung dengan Tuhan, dan di dalamnya kita dapat memohonkan pengampunan dosa ketika kita jatuh dalam dosa. Dan kita bisa memohon kekuatan dari Tuhan, pertolongan Tuhan dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Kehidupan yang kadang-kadang tidak pernah bisa kita duga apa yang akan terjadi. Mengakhiri khotbah ini, saya teringat satu lagu sekolah minggu ya. Pak Amra bilang, loh Pak Yopi kalau khotbah kok gak pernah dengar lagi nyanyi katanya kan. Jadi saya ingat lagi satu lagu ini. Lagu sekolah minggu, judulnya Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari Kalau Kau Mau Tumbuh ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi berdoa dan baca kitab suci itu merupakan kombinasi yang paling pas bagi kita orang percaya. Kalau kita baca Alkitab, kita tahu kehendak Tuhan. Dan ketika kita menyandarkan kehidupan kita lewat doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu menjawab permohonan doa kita. Biarlah kiranya renungan hari ini memberikan dorongan semangat bagi kita, supaya dalam situasi hidup apapun kita selalu ingat pada Tuhan. Dan kita terus bertekun di dalam doa, dan kita percaya Tuhan akan menjawab setiap permohonan doa kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita tunduk kepala. Kita bersyukur atas firman Tuhan hari ini. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur firman-Mu hari ini memberi kami dorongan semangat, kekuatan bagi kami, untuk kami selalu menggunakan sarana yang Tuhan berikan bagi kami, yaitu doa, untuk selalu terhubung kepada Tuhan. Kami sadar kami manusia yang lemah, kami butuh Tuhan yang hadir mendampingi kami, membimbing kami, sehingga di dalam menjalani kehidupan ini, dalam berbagai situasi kehidupan, kami harus mengambil keputusan. Kami tidak salah melangkah, tapi kami dapat mengambil keputusan yang tepat, sehingga kehidupan kami boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Dan kami hadir dimanapun sebagai anak-anak-Mu, kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu yang Tuhan sudah limpahkan dalam sepanjang kehidupan kami sampai dengan hari ini. Hari ini kami juga bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan yang berulang tahun. Kami bersyukur bersama dengan Pak Angga dan Ibu Inu yang diberkati Tuhan dalam ulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi keluarga hamba-Mu. Kami terus doakan biarlah Tuhan memberkati Pak Angga sebagai kepala keluarga, berkati dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Biarlah hikmat Tuhan terus Tuhan limpahkan atas kehidupannya. Juga Ibu Ini sebagai rumah tangga yang mendampingi Pak Angga
Berkati Tuhan, biarlah Tuhan terus menolong dalam segala aktivitas setiap hari, dalam merawat dan mendidik kedua anak mereka Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan juga tercurah atas kehidupan dia. Berkati Tuhan keluarga ini dalam segala rencana dan kerinduan mereka. Biarlah segala hal yang menjadi keinginan mereka terwujud di dalam kehendak dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami menyerahkan kehidupan kami seminggu ke depan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menopang kami agar kami berkemenangan di dalam segala hal. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita menadahkan tangan kita di hadapan Tuhan untuk kita menerima berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, sumber hikmat dan pengetahuan, dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami, serta dari Allah Roh Kudus, penopang dan penghibur kami yang setia, kiranya terus menyertai kami dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Bersama kita katakan, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Silakan Bapak Ibu duduk kembali, ngambil saat teduh. Tuhan memberkati.